Demonstrasi guru honorer di Kabupaten Buton Selatan hampir bentrok dengan aparat pada Selasa 16 Januari 2024. Unjuk rasa yang hampir berakhir adu jotos tersebut terjadi di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Sebab demonstran memaksa masuk untuk bertemu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Kericuhan terjadi diduga kepala dinas sengaja menghindari para pengunjuk rasa. Bagaimana selengkapnya terkait informasi ini? Kita telah tersambung bersama rekan Harni Sumatan, wartawan Tribun News Sultra yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Harni Sumatan. Baik, Yustika, Hari Sumatan dari Sulawesi Tenggara, Bau-Bau melaporkan. Jadi, untuk peristiwa yang kemarin baru saja terjadi, yakni unjuk rasa menuntut menuntut hasil dari P3K di Kabupaten Buton Selatan. Jadi para pendaftar P3K yakni guru honorer itu mencari keadilan. Mereka mengungkapkan bahwa ini tuh menjadi satu persoalan karena terdapat beberapa guru atau pendaftar P3K yang waktu tahun kemarin melakukan tes itu masa pengabdiannya belum cukup 3 tahun. Jadi di sini menjadi salah satu sorotan juga oleh para demonstrasi bahwa kenapa para pendaftar ini bisa lulus sementara syarat untuk syarat untuk dapat bisa mendaftar sebagai P3K itu adalah mempunyai pengalaman sekitar 2 tahun ke atas atau 3 sampai 4 tahun ke atas begitu. Kemudian dalam aksi juga tersebut mereka melakukan penuntutan terhadap Panselda atau Panitia Seleksi Daerah itu agar membatalkan SKTT. Nah, SKTT ini tentang seleksi kompetensi teknis tambahan yang dimana ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata SKTT tersebut merupakan opsional dari setiap daerah untuk menggunakan ataupun tidak. Jadi mereka meminta Panselda agar membatalkan SKTT tersebut karena dianggap penilaiannya tidak objektif juga tidak transparan. Nah, untuk kerucuhan yang terjadi kemarin itu terjadi sebab mereka memaksa masuk ingin berbicara dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, tetapi beliau tidak ada di tempat saat itu sehingga mereka berusaha melakukan penyegelan terhadap kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan dengan sebuah balok kayu hingga hal itulah yang menjadi permasalahan hingga hampir bentrok dengan aparat. Namun setelah melakukan aksi tersebut hampir mengalami kericuhan tersebut sudah bisa diamankan, kemudian demonstrasi melanjutkan aksinya itu ke kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan. Di sana mereka diajak untuk berdialog, berdiskusi mengenai permasalahan tersebut. Jadi para demonstran juga diberi kesempatan untuk mengeluarkan keluh kesahnya di sana. Akhirnya mereka mendapatkan titik terang bahwa mereka akan bertemu dengan dinas-dinas terkait yang akan dijadwalkan minggu depan dan untuk yang sekarang mereka masih harus menunggu dulu. Kemudian sebenarnya untuk aksi ini merupakan aksi yang kedua kalinya karena sebelumnya di tahun 2023 lalu, tepatnya di akhir Desember, itu mereka melakukan aksi untuk pertama kali yang sebenarnya di sana berakhir dengan kericuhan, tetapi di sana juga mereka menuntut hal yang sama, yaitu mencari keadilan mengenai keputusan dari pengumuman dari hasil P3K yang mereka rasa tidak mereka merasa tidak adil terhadap beberapa hasilnya karena jumlah dari tenggat waktu mereka ini tenggat waktu mereka mengabdi karena banyak dari para pengabdi yang sudah melakukan pengabdian lebih dari 8 tahun, ada yang 8 tahun ke bawah juga ada, tetapi mereka kalah dengan beberapa pendaftar P3K yang hanya mengabdi sekitar 1 tahun atau lebih seperti itu. Kemudian atas insiden tersebut mereka mengungkapkan kalau seorang pendaftar P3K mengungkapkan bahwa mereka sekitar 80-an orang yang menjadi korban dari
dugaan penyalahgunaan, ada oknum yang melakukan penyalahgunaan dari seleksi P3K tersebut. Demikian. Baik rekan Harni Sumatan, wartawan Tribun News Ultra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama guru honorer atau pendaftar PPPK Kabupaten Buton Selatan, Indriani. Dugaan pelanggaran yang kami temukan itu yang pertama adalah tentang data-data guru ya, yang tadinya belum boleh dia masuk kategori P3. Kami temukan dia sudah masuk kategori P3. Harusnya mereka itu masih masuk kategori P4 karena masa pengabdiannya itu belum cukup 3 tahun. Ya, setelah kami cari tahu itu kurang lebih 80 orang ya, 80 kurang lebih ya 80 orang yang diloloskan menggantikan yang nilainya CAT-nya tinggi, kurang lebih 80 orang juga. RDP itu kami menuntut kepada Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.